I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. ACR2 merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi dan mencangkup seluruh deskripsi dalam sebuah karya bibliografi. Struktur AACR2 bagian 1 deskripsi. Pertama, ada peraturan umum untuk deskripsi. Kedua, buku pamflet dan lembar cetak. Ketiga, bahan kartografi. 4, manuskrip. 5, musik. 6, rekaman suara. 7, gambar hidup atau film dan rekaman video. 8, bahan grafis. 9, sumber elektrik. 10, artefak dan relia 3 dimensi. 11, bentuk mikro. 12, sumber daya berlanjut atau serial. 13, analisis. Yang 2, tajuk, judul seragam dan referensi. Pertama, ada pilihan titik akses. 2, tajuk untuk orang. 3, nama geografis. 4, tajuk badan korporasi. 5, judul seragam. 6, referensi. Apendik dan indeks. Apendik A untuk kapitalisasi huruf besar, apendik B untuk singkatan, apendik C untuk nomor, apendik D untuk glosarium, apendik E untuk artikel inisial. Rincian bab pertama, peraturan umum deskripsi. Pertama, ada daerah judul dan penanyaan tanggung jawab. Kedua, daerah edisi. Ketiga, daerah rincian spesifik dalam bahan data khusus. 4, daerah publikasi, distribusi dan sebagainya. 5, daerah deskripsi fisik. 6, daerah judul seri. 7, daerah catatan. 8, daerah penomoran standar atau ISBN. Contoh dalam penomoran peraturan nomor bab, nomor daerah, tambah kode user, nomor perincian. Elemen deskripsi AACR2, daerah judul dan penanggung jawab, daerah edisi, daerah rincian spesifik, bahan atau data khusus, daerah publikasi, distribusi, dan sebagainya. Daerah deskripsi fisik, daerah judul, seri, daerah catatan, daerah penomoran, standar, atau ISBN. Ciri-ciri AACR2. Yang pertama, umum. Artinya, aturan AACR2 dapat digunakan oleh perpustakaan umum dengan segala ukuran, namun bukan berarti perpustakaan khusus tidak dapat menggunakannya. Bagi perpustakaan khusus, AACR2 dapat dijadikan pedoman dasar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. AACR2 juga merupakan standar untuk katalogisasi deskriptif semua jenis bahan perpustakaan, baik cetak maupun non-cetak. Yang kedua, terintegrasi. Peraturan standar AACR2 tidak hanya berorientasi pada bahan pustaka, tetapi peraturan AACR2 juga mencangkup pengaragologanan deskripsi bahan dan buku. Yang ketiga, ada fleksibel. Artinya, beberapa aturan yang dapat digunakan atau tidak untuk memungkinkan perpustakaan digunakan dan disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan pemakaiannya. Setelah memutuskan apa yang dilakukan, pustakawan membuat aturan prosedur untuk memenuhi akses atau konsistensi dalam pengatalogan. Penerapan AACR2 dalam perpustakaan. Dalam penerapannya, perpustakaan AACR2 digunakan sebagai standar dalam deskripsi dan pengorganisasian koleksi perpustakaan. Contohnya, penerapannya AACR2 dalam lingkungan perpustakaan adalah dengan memberikan deskripsi yang lengkap dan jenis pada setiap bahan
pustaka seperti judul, pencipta, penerbit, dan lainnya. Selain itu, ACR 2 juga mengatur cara penulisan dan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan lainnya dalam deskripsi tersebut. Perbedaan ACR 2 dengan RDA. ACR 2 lebih berfokus pada format kertas dan mencangkup deskripsi bibliografi untuk berbagai jenis bahan seperti buku, jurnal, dan media non-print. Sedangkan RDA lebih fokus pada konten dan memberikan deskripsi bibliografi yang lebih detail dan akurat untuk berbagai jenis bahan digital.